Waktu Tuhan ditinggikan, dari tidak ada menjadi ada. Dia akan pelihara saudara dengan luar biasa. Saya berkata bahwa hari-hari yang hilang, tahun-tahun yang hilang akan dikembalikan Tuhan. Tidak peduli mau krisis, karena Tuhan tidak tergantung dengan keadaan dunia ini. Tuhan tidak bilang malaikat aduh kirim panadol yang 500 mili dulu, saya kepala pusing gara-gara ini ada Ukraina dengan Rusia buku hantam ini. Aduh ini bukan di luar rencana, saya kasih tahu itu sudah ditulis jauh sebelum itu terjadi. Thank you pemain musik, ya luar biasa, ada Ivan, ada sahabat saya yang main biola, singers yang dahsyat. Tepuk tangan dulu buat sahabat-sahabat yang luar biasa ini. Kau siap-siap standby, musik on terus, sewaktu-waktu kita bisa nyanyi sudah ya. Saudara, Tuhan taruh kekekalan di hati manusia dan musik itu adalah produk surga. Saudara harus tahu bahwa di otak kita ini kalau sesuatu dipasang musik itu jauh lebih teringat. Makanya orang-orang kalau nyanyi ayat firman Tuhan pakai lagu itu jauh lebih hafal gampang daripada dia hafal yang biasa. Itu musik. Saudara tahu, saya tidak merendahkan sopir-sopir angkot, tapi rata-rata hampir semua mereka tidak pernah bersekolah, lalu ditulis di belakang mobilnya itu, karena terlalu lama di atas roda makanya tidak bisa kuliah, begitu kan kira-kira sudah ya. Hidupnya waktunya habis di atas roda. Nah sudah tahu, tapi semua orang Tuhan taruh kekekalan mereka punya sense yang sama dengan orang yang sekolah musik. Saya ingat dulu om-om, bapak-bapak dari pedalaman, dari kampung kalau pergi ke kota mau beli tape recorder atau mau beli satu produk audio, mereka akan bilang begini, coba tes bassnya dulu. Wih, dari mana dia belajar musik? Kok bassnya yang dicari? Saudara lihat supir-supir angkot saudara ya, di mobilnya dia, mau di mana? Saya sudah naik angkot di mana-mana, mau di Jakarta, mau di Papua, itu saudara lihat middle-nya ditarik nol, lalu dia punya treble dikasih full, siki, di bass dikasih full, kadang-kadang kita nggak mengerti tapi mereka menikmati dan itu adalah produk surga yang Tuhan taruh di hati setiap orang. Makanya saudara lihat, orang kalau mau tripping itu selalu pakai nada low. Saya bukan bekas mantan pemakai, bukan. Tapi saya banyak layani orang-orang yang terikat dengan pemakai ini sudah ya. Makanya nada low. Nah saudara di gereja pada waktu nada low ditarik, itu seperti nendangnya ke roh kita. Ya, begitu sementara menyembah, nah ini kekekalan yang Tuhan taruh. Makanya saudara, waktu saudara kuliah, waktu saudara sekolah, ada orang yang gampang sekali menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan karena dia membuat lagu dari setiap jawaban. Coba saudara pasang urutan dari satu produk dengan sebuah lagu, misalnya Happy Birthday. Sudah pasti mudah hafal. Ya toh? Nah saya ingat ayah saya itu guru pelatih musik. Dan dia cerita buat saya bagaimana menghafal tangga nada untuk kris dan mol. Ya, dulu istilahnya kris itu kris, satu kris, dua krois. Ya, natural atau netral itu kalau di keyboard itu nggak ada itemnya, ya netral. Ya, kalau satu krois itu satu itemnya, ya kenanya di fis kalau nggak salah ya. Jadi kalau satu krois itu G, hitamnya satu di V. Kalau dua krois itu D, ya kena di hitam, di fis sama di cis. Nah itu, jadi disebut dua krois. Nah lalu menghafal krois-krois itu dia bilang gampang, bikin cerita aja. Ya, gado-gado doli amat enak, banyak vitamin C-nya. Jadi G, D, A, E, B gitu ya. Lalu kalau yang molnya itu ya, F, bass dan sebagainya, ya Fajar Baru amat enak dekat Bandung kira-kira begitu. Jadi kita gampang, kalau dibuat lagu lebih gampang lagi hafal. Makanya waktu saudara memuji Tuhan, sudah mudah hafal ayat. Kenapa? Semua itu ayat-ayat yang dipasang not, sehingga kita bisa menyanyikannya. Jadi puji-pujian adalah firman Tuhan yang dilakukan, khotbah adalah firman Tuhan yang diberitakan. Jadi jangan datang terlambat, datang dari awal karena waktu saudara memuji Tuhan, saudara sementara berkhotbah buat diri saudara. Tapa pendeta khotbah, double porsi. Hari Senin sampai hari Sabtu tetap kuat. Tapi kalau cuma datang, ini kan masih puji-pujian, tunggu nanti khotbah lah. Cuma satu porsi saudara. Hari Senin masih kuat, Selasa mulai low, Rabu pica-pica saudara. Apa kok? Kok lihat saya apa? Kok tertawa siapa saya? Saya juga tertawa siapa diri saya. Waduh, kalau dia sumara bahkan dia bunuh diri dia tidak tahu saudara ya. Tapi kalau saudara nyanyi dari awal, saudara sementara memberkati diri saudara dengan firman Tuhan. Bisa bilang amin?
Aduh Pak, persoalan berat sekali. Saya rasanya sudah mau putus asa. Tiba-tiba saudara ingat lagu yang dibuat dari Filipi 4 ayat 13 F. Segala perkara dapat ku tangguh. Sama-sama yang tahu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan. Langsung semangat. Langsung kuat karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi kalau saudara buka TikTok, sakitnya di sini, itu langsung penyembahan terhadap diri sendiri mulai muncul. Oh iya ya, betapa malang diriku ini. Itu namanya penyembahan, tapi fokusnya diri sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Makanya Nebukadnezar berkata begini, dengar hei penduduk Babilonia, waktu musik dibunyikan, semua harus sujud menyembah kepada patung yang saya buat ini. Nah saudara, musik menimbulkan penyembahan. Kepada siapa tergantung isi lagunya. Ketika kita nyanyikan firman Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan. Yes Tuhan, Engkau besar, Engkau luar biasa. Waktu saudara nyanyi A. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great is our God. Lalu di refrainnya saudara nyanyikan name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. Oh, my heart will sing how great is our God. Nah, sekarang ini varian baru dari Omicron sudah muncul, namanya Son of Omicron. Dan itu sebuah nama. Lalu sudah nyanyi lagu ini, nama Yesus di atas segala nama. Amen. Waktu saudara pergi ke dokter buat diagnosa, lalu dia kasih tahu nama penyakit saudara. Itu sebuah nama. Dan lagu ini berkata, nama Yesus di atas segalanya. Name above all name. Dan saudara akan berkemenangan dalam segala hal. Oke, boleh ada lagi. Makanya saudara, nama Yesus dari dulu sampai sekarang gak perlu diganti-ganti karena berkuasa terus menerus. Kalau yang Omicron, Delta, dan macam-macam sih ganti-ganti saudara ya. Karena dia berkuasa akan habis juga saudara ya. Tapi nama Yesus di atas segala-galanya. Bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi waktu saudara nyanyikan pujian ini, iman timbul. Karena iman timbul akibat mendengar firman Kristus. Firman Tuhan, firman yang diurapi. Waktu saudara meninggalkan Tuhan, Roh Kudus mengurapi perkataan saudara. Tiba-tiba iman timbul. Dan saudara berkata begini, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji. Mungkin saudara belum tahu karena ini lagu sudah lama sekali ini ya. Zaman Pak Niko masih muncul dengan Three Mission-nya itu ya, Mission Singers-nya itu. Lagu ini sering dinyanyikan ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Ini sama-sama ini satu level ini. Sebab Dia ciptakan semuanya. Lalu kita perbaharui, kita aransemen jauh lebih bagus ya. Luar biasa. Haleluya. Amin. Lihat kalau hati kita terang, semua yang kita lihat terang. Lihat gunung, Tuhan luar biasa. Begitu lewat dok 2, laut. Siapa yang mengukur laut dengan lekuk tangannya? Oh, berarti sebuah masalah yang terhadap apa dibanding tangan Tuhan yang luar biasa. Semua jadi indah, saudara ya. Apabila mata hatimu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Bisa bilang amin? Tadi pagi saya berkata, saudara, saya berkhotbah, berhenti berbicara kepada Tuhan besarnya gunungmu, tapi mulailah berbicara kepada gunung besarnya Tuhanmu. Berhenti bicara kepada Tuhan. Tuhan ada sapu masalah besar, sapu gunung besar. Tuhan bilang satra masalah dengan gunung itu kau yang bermasalah. Mulailah berkata kepada gunung betapa besarnya Tuhan kita. Ya,
Berapa waktu yang lalu istri saya bilang begini, kau rambut di kepala kayaknya mulai jarang. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus rambut, jarang-jarang saudara ya. Saya lihat kau belum jarang-jarang terus, karena perkataan tidak kembali dengan sia-sia. Kalau kau lutut mulai longgar, lutut oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sudah bilang, suatu apa, memang sudah waktu. Jadilah menurut perkataanmu. Amin. Tuhan suruh Yehezkel bukan bicara kepada Tuhan di sini adalah tulang kering. No. Tapi Tuhan suruh bernubuatlah atas tulang kering itu. Yehezkel 37. Hei tulang kering, hidup kembali. Dong cari pasangan. Bayangkan itu dry bone saudara ya. Itu sentuh sedikit hancur. Saya mau kasih tahu. Mungkin ada saudara punya bisnis yang sentuh sedikit sudah hancur ini. Ini kena krisis sedikit nih hancur. Tuhan bisa bikin hidup kembali. Siapa yang kerjakan? Saudara yang bernubuat, Tuhan yang mengerjakannya. Karena pada akhirnya Tuhan berkata, lalu Tuhan berikan napas hidup, itulah kuasa Roh Kudus. Waktu engkau perkatakan Roh Kudus akan mengurapinya, mujizat terjadi. Lalu ada urat timbul, ada daging timbul, ada kulit. Tuhan kasih lalu setentara yang besar. Firman Tuhan ya dan amin. Bisa bilang amin? Mulai berkata, hey, tekanan darah tinggi, blood pressure, normal kembali. Amin. Tapi jangan habis ini sudah hajar babi sampai pecah-pecah sudah ya. Makanya seorang penginjil berkata, Tuhan yang memberi, babi yang mengambil saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, di pesawat ini Tuhan bicara buat saya itu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia akan menengahi semua pergumulan kita. Tadi kami baru berdoa seorang yang akan membuat tesis untuk wisuda, Tuhan juga turut bekerja, saudara ya. Dia bisa kasih ilmu-ilmu. Saya bilang begini, kalau ada mahasiswa kedokteran yang butuh judul untuk bikin tesis, Alkitab kaya sekali, ya, banyak sekali, ya. Hubungan antara hati dengan asam lambung. Saya kasih judul saudara ya. Bagaimana orang punya grade bisa naik, asam lambung bisa naik gara-gara hati yang Jadi saudara-saudara, orang mah itu bukan karena terlambat makan. Orang mah itu karena hati yang tidak dijaga. Aduh pak, sumah sombong lagi saudara ya. Saya ini malu. Aduh, kasih tahu di kiri kanan jangan sombong engkau pemah itu saudara ya. Karena orang mah itu bukan karena terlambat makan. Tuhan Yesus waktu berkhotbah dulu saudara ya. 3 hari baru dia kasih bilang, sudah 3 hari mereka belum makan, kasih mereka makan. 3 hari. 3 hari mereka gak makan, saking enaknya dengar khotbah. Jemaat zaman dulu lupa makan. Pengkhotbah yang ingat kalau jemaat belum makan. Kalau zaman sekarang, pengkhotbah lupa, jemaat yang ingat. Cepat sudah pendeta sudah makan, ini kamu sudah bicara apa lagi? Gitu. Ini terbalik, kalau zaman dulu, pengkhotbahnya yang ingat, Tuhan Yesus ingat, dong 3 hari termakan, kasih dong makan. Kasih mereka makan. Dan saya tidak temukan ada ayat dari keempat Injil yang ditulis tentang peristiwa-peristiwa itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada ayat yang bunyinya begini. Lalu sakit mahlah mereka semua. Karena 3 hari tidak makan. Tidak ada, sudah tidak ada. Saya cari. Sudah kalau temukan tolong kasih tahu. Mungkin sudah punya Alkitab beda dengan saya kasih tahu. Pak, saya dapat ini ada yang mah di sini Pak. Tidak ada. 3 hari tidak ada yang sakit mah saudara ya. Kenapa? Karena orang mah itu bukan terlambat makan. Karena hati yang tidak dijaga. Cemburu, iri hati. Lihat orang beli motor, sombong. Harusnya kau bersuka cita kalau dia beli motor lebih dulu. Supaya kalau sesuatu waktu kau perlu, tolong jemput saya kak. Iya, bangunlah persahabatan, jangan bangun permusuhan saudara ya. Bisa bilang amin? Saya yang punya ide beli mobil, kok dia yang beli duluan. Bersukacitalah. Puji Tuhan, nanti kalau hujan kau jemput saya tuh. Bangunlah persahabatan. Amin. Terus kau bagaimana? Sapunya masih di jalan. Supaya pas kau punya rusak, sapunya baru muncul tuh. Nah, begitu. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Jadi nanti mah, saudara ya. Haleluya. Jadi saudara bersukacita ketika ada orang lain bahagia, kau juga ikut bahagia. Kalau ada orang lain sukses, kau juga ikut sukses. Amin. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan begitu dia menangis, kau bahagia. Puji Tuhan. Haleluya, biar dia rasa. Begitu dia sukses, kenapa bukan saya, kok dia? Bilang kiri kanan, orang itu terada di sini.
Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Rencananya dan janjinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hari ini dengarkanlah pesan-pesan dari surga yang memberikan kita kemenangan dan ketenangan. Sudah ingat ya? Kalau ada nama yang muncul, Yesus di atas segala nama. Ya, kalau ada nama yang muncul, ada akan krisis ekonomi, itu nama. Yesus di atas segalanya. Lo jangan mulai ikut sama-sama timbun-timbun sana, timbun-timbun sini. Saudara. Nanti saudara ketangkap, ada yang timbun minyak goreng, ditangkap langsung dijual sama masyarakat saudara ya. Itu yang Tuhan bicara buat saya. Lalu saya mau kasih tahu, waktu masuk sebelum tahun baru, di awal akhir tahun sampai tahun baru, saya sudah banyak berbicara buat saudara tentang perhatikan Israel. Perhatikan Israel, perhatikan Israel. Ada dua yang tidak pernah habis beritanya selama dunia ini masih ada, yaitu gereja Tuhan dan Israel. Gak ada yang habis-habisnya. Ya, gereja Tuhan. Kenapa? Karena di atas batu karang Tuhan akan membangun gerejanya. Ini, kita ini. Saya ingat dulu zaman Orde Baru, Menteri Agama kita itu namanya Alam Syaratu Prawira Negara. Dan pada waktu itu gereja sulit sekali dapat izin. Dan banyak gereja yang ditutup. Marahlah orang-orang Batak. Sedangkan alam maut tidak bisa tutup, apa pula alam syah, gitu kan saudara. Nah, saudara-saudara, waktu saya berbicara tentang perhatikan Israel, saya sempat singgung tentang apa yang akan terjadi dari utara. Ya, Yehezkiel pasal 38 itu tentang Gog dan Magog yang dari utara. Ya, saudara tahu bahwa hari ini ada peristiwa di utara Israel yang sementara panas, yaitu Rusia dan Ukraina. Ya, itu di utara. Kalau sudah tarik 0 derajat dari Yerusalem, itu kena Saint Petersburg, dulu namanya Moskow, saudara ya. Sebelum Rusia jadi babak belur, jadi pecah-pecah, itu Moskow, sekarang namanya Saint Petersburg, di mana Vladimir Putin bertakhta di sana. Lalu kalau saudara lihat, sekarang ini dia akan ada konflik dengan Ukraina, itu karena memang garis jalur. Nah, kita lihat dulu apa yang ditulis di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal 38 ayat yang ke-8, saudara bisa lihat jelas sekali bagaimana ada Gog dari utara, itu dulu namanya Tubal dan Mesek, ya. Itu kota-kota tua, ya, kota-kota nama-nama kuno untuk Moskow. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 14, ada Elam itu nama kuno untuk Iran, ya, Raja Elam. Sinear itu daerah Babilonia, daerah Irak, Iran, Mesopotamia. Lalu sudah bisa lihat di sini bahwa dari utara akan datang, lalu sesudah waktu yang lama sekali ayat 8, engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah. Nah, saudara tahu ini Suria yang hancur karena perang, dan itu akan jadi best. Jadi sudah lihat itu akan jadi best. Kenapa? Karena dia akan sasarannya akan menyerang negeri yang aman sentosa. Siapakah Israel? Yang bangsa-bangsa penduduknya dikumpulkan dari seluruh dunia. Dikatakan di sini, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Hampir semua pulang. Saya sudah kasih tahu buat saudara bahwa sekarang ini di Israel bahasa pengantarnya 4. Dulu hanya bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Sekarang di tempat-tempat publik sudah tambah satu lagi, yaitu bahasa Rusia. Kenapa? Karena konsentrasi orang-orang dari utara yang pulang itu banyak sekali. Sudah baca kitab nubuatan Nabi saya, hei utara jangan tahan umatku. Saya ingat ada seorang Yahudi yang tinggal di Moskow, dia kepala sinagoga dan dia adalah ahli nuklir di sana. Kemudian seorang pendoa dari Amerika datang berkata, tahun depan engkau akan pulang ke negerimu. Karena firman Tuhan berkata, semua orang-orang akan aku kirimkan kembali. Aku akan serahkan 2000 tahun mereka enggak punya nation. Tapi tahun 48 mereka merdeka, itu karena Tuhan. Sudah tahu? Lalu dia berkata begini, enggak mungkin Pak, saya sudah apply berulang kali, enggak dikasih izin. Karena saya pegang rahasia teknologi di sini. Siapa punya perkataan lebih berkuasa? Tuhan atau pemerintah? Tuhan punya perkataan jauh lebih. Dan dia kaget waktu dia bilang perkataan siapa yang lebih berkuasa. Sudah tahu tahun berikut ketika orang ini pergi ke Yerusalem, ketemu orang yang tidak mungkin, yang bilang tadi tidak mungkin itu. Ternyata dia sudah dipulangkan karena nubuatan tidak pernah, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada segalanya. Bisa bilang amin? Saya sudah kasih bukti bagaimana Jenderal Titus tahun 70 datang dari Roma untuk menyerang Yerusalem. Mereka kepung kota Yerusalem itu dan orang itu mati pelan-pelan. Ada yang ada orang setengah sekarat, mereka akan bunuh dan makan. Kanibal terjadi di mana-mana. Dan sudah tahu si Jenderal Titus penguasa dunia pada waktu itu berkata kepada tentaranya, tolong jangan apa-apakan
rusakkan bait suci. Tolong jangan rusakkan bait suci. Tolong jangan bakar. 40 tahun sebelumnya Yesus anak Allah sudah bernubuat, sudah berkata di dalam Matius 24. Dengarkan, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Kau lihat kan, ini bangunan luar biasa. Saya berkata, aku berkata, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Siapa punya perkataan yang jauh lebih berkuasa? Anak Allah. Jenderal Titus bilang jangan apa-apaan bait Allah. Tapi anak Allah sudah berkata 40 tahun sebelumnya. Sebelum dia naik ke surga. Bahwa tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Dan sudah tahu mereka bakar bait suci. Orang kalau bakar bangunan sudah nggak ada yang kurang kerjaan cari linggis untuk cungkil dia punya bata-bata kasih rata dengan tanah. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena hampir semua ornamen dan peralatan di bait suci itu dari emas. Dan waktu bait suci dibakar semua emasnya meleleh masuk di sela-sela batu. Dong cari linggis, dong cungkil batu-batu untuk kejar emasnya. Benarlah perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Percayalah perkataan Tuhan. Matius pasal 17, ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung. Nah, saudara-saudara, waktu itu Petrus kaget ya di atas gunung yang tinggi. Hari ini kalau kita pergi ke Israel biasa dibawa ke Gunung Tabor. Tapi Gunung Tabor bukan yang tinggi, Gunung Hermon yang tinggi. Kenapa? Habis ngomong itu dia turun ke bawah, terjadilah Matius 18 itu. Ya, di atas gereja aku, batu karang aku akan membangun jemaatku. Nah, Matius 17. Lalu ada suara dari langit yang berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara jangan dengar yang lain, dengar firman Tuhan. Jangan dengar yang lain. Saya tidak mengajak saudara jadi pemberontak, tapi saya mengajak saudara jadi orang yang percaya kepada perkataan anak Allah. Karena perkataan firman Tuhan jauh lebih berkuasa dari perkataan ahli ekonomi sekalipun. Karena Tuhan yang berkata, dia akan bela perkataannya. Bisa bilang amin? Sudah masih ingat ada ahli ekonomi yang temani raja Israel. Lalu dia berkata begini, ini musibah dari Tuhan. Kenapa Raja Aram Ben-Hadad kepung orang Israel. Sampai ada ibu-ibu yang makan anaknya. Ada ibu-ibu yang punya anak. Mereka berkata begini, bagaimana kalau ini kita makan malam ini anak saya, besok kamu punya anak. Oke, setuju. Anaknya disembelih, gak tahu bikin apa waktu itu. Pasti gak bisa bikin sop karena rempah-rempah tidak ada saudara ya. Saudara mereka makan anak. Besoknya giliran mau makan anak yang satu, dia sembunyikan anaknya. Lalu datanglah dia mengadu kepada raja. Waktu orang datang mengadu di tengah krisis, pasti raja pikir ini sembako. Raja bilang gudang semua kosong. Bukan, saya bukan mengadu sembako. Terus apa? Saya anak sudah disembelih kemarin. Dan hari ini mau sembelih anak dia sesuai dengan perjanjian. Dia sembunyi, dia anak. Aduh ini kalau Elisa buka pelatrat, putusin jam bilang saya. Langsung dia datang sama Elisa. Elisa lagi duduk-duduk. Semua bilang duduk-duduk. Duduk-duduk. Duduk-duduk itu santai, rileks. Orang yang dalam hadirat Tuhan tetap tenang, saudara ya. Orang yang duduk dalam naungan yang kasih itu santai, rileks, saudara ya. Tidak terbeban, tidak terganggu dengan krisis informasi apa saja, tidak terganggu. Bahkan dia duduk-duduk dengan tua-tua yang ada di situ. Mereka menikmati persekutuan. Datang raja, dia berkata begini, cegat karena si pembunuh telah melangkahnya sudah saya dengar. Sudah akan diberikan kepekaan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Lalu raja ini berkata semuanya datang karena Tuhan. Bukan, Tuhan akan membuat perkara yang luar biasa. Dengarkan, hei raja, dia tidak persoalkan, hei kamu berdosa apa, tidak. Hari ini Tuhan juga tidak persoalkan, kau kegagalan kemarin apa itu, karena kemarin gagal, hari ini kau tidak berkat, tidak. Dia sudah menghapus semua, dia tidak ingat-ingat lagi salahmu, dan dia siapkan yang terbaik buat saudara. Bisa bilang amin? Elisa datang dan bilang begini, besok sesuka tepung yang terbaik hanya harga tukang parkir di Jayapura. Lalu ada ahli ekonomi yang jadi ajudannya raja, ini mungkin S3, saudara. Dia berkata begini, biar Tuhan buka tingkap langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Saya mau berkata saudara, ilmumu tidak bisa berkuasa sehebat perkataan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Elisa berkata, kau akan lihat, tapi kau tidak akan nikmati. Orang-orang yang tidak percaya perkataan Tuhan hanya lihat, tidak nikmati. Saya berdoa saudara bukan cuma lihat berkat, tapi nikmati berkat. Saya berdoa saudara bukan lihat pertolongan, tapi alami pertolongan. Saya berdoa saudara bukan lihat mujizat, tapi alami mujizat. Saya berdoa saudara bukan lihat kemenangan, tapi saudara alami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi percaya firman Tuhan supaya engkau alami. Engkau hanya lihat saja, tapi engkau tidak akan menikmati. Hari ini orang-orang seperti ini tidak ada di ruangan ini. Yang ada kami percaya perkataan Tuhan. Walaupun dolar naik, emas naik, saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semangat saya, sukacita saya tetap naik. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Sani saja sudah siap untuk dikuburkan, hidup lagi sampai hari ini saudara ya. Karena perkataan Tuhan.
Amin. Siap kubur, tuh siap peti sudah. Tapi hidup. Tuhan lebih luar biasa. Berkata kepada gunungmu, besarnya Tuhan kita. Bukan berkata, saudara-saudara, ada 4 orang kusta. Mereka di depan gerbang. Lalu mereka bilang begini, daripada kita mati pelan-pelan di sini, bagaimana kalau kita menyeberang ke perkemahan orang Aram? Kalau dong terima kita, haleluya. Kalau dong bunuh kita, ketong terasa sakit untuk mati, langsung mati. Oke, setuju. Begitu mereka pergi, tenda kosong, capcay masih panas. Kopi masih berasap-asap. Orang-orang tidak ada. Dong periksa tidak ada orang. Lalu mereka lihat pakaian-pakaian berhamburan seperti orang lari ketakutan. Mereka mulai makan. Oh puji Tuhan. Haleluya. Mereka makan sebagainya. Lalu mulai kumpul harta. Mulai pikul ransel. Lalu ada yang berkata begini. Tidak bagus apa yang kita lakukan ini. Kalau kita ketahuan ini masalah besar kita bisa gawat ini. Terus ayo kita pergi kasih tahu biar mereka juga tahu bahwa apa yang kita alami ini benar-benar nyata bahwa tidak ada orang di perkemahan Raja Aram. Penjaga, buka pintu, kami punya perut lagi kenyang ini, udah makan enak-enak dan lihat ini banyak bawaan yang kami bawa. Kami baru dari tentara, perkemahan tentara Aram dan tidak ada orang di sana. Capcay masih panas, orang tidak ada, kopi masih berasap, tidak ada orang. Dan kami menikmati semuanya. Sekalipun malam, Raja bangun. Dan semua penduduk juga bangun karena semua orang dalam kelaparan. Raja bilang begini, itu cuma akal-akal, nanti kalau kita keluar mereka sergap kita. Ayo kirim orang dulu cek, mereka orang berkuda disuruh cek saudara ya. Dan mereka dapati di sepanjang jalan itu sampai ke Sungai Yordan. Orang-orang lari terbirit-birit dan pakaian mereka berhamburan di jalan. Mereka balik raja terhadap orang, memang tentara semua lari karena kayak ketakutan. Lalu raja kasih tempatkan ajudan yang bilang sekalipun Tuhan buka tingkap langit, hal itu tidak akan terjadi. Jadi penjaga pintu gerbang. Kau standby di pintu gerbang, awasi masa. Karena masa ini berebutan keluar, dia diinjak-injak di pintu gerbang dan mati. Benarlah perkataan abdi Allah itu. Engkau hanya melihat saja, tapi tidak menikmati. Perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sudah bisa lihat bagaimana pergerakan Gog ini dari utara. Dan mereka akan berkemah sebentar di bekas negara yang baru hancur dari perang Suria. Untuk mengancam, untuk mengganggu ketentraman umatku. Saya pergi ke Gunung Hermon saudara. Dan saya ketemu dengan orang-orang Drus. Orang Drus itu orang-orang Suria yang pernah menduduki dataran Golian. Ketika dataran itu masih dikuasai oleh Syria. Dan ketika dalam perang 6 hari, 6-day war. Orang-orang ya Israel merebut dataran tinggi Golan. Ada beberapa orang-orang, ada banyak masyarakat yang pilih untuk bergabung dengan Israel. Dan saudara saya lihat mereka bahagia sekali. Jual apel di pinggir jalan. Dan mereka bilang begini, kawan-kawan kami yang lari menyesal. Dan mereka mau balik tidak lagi. Memang negeri yang diam dengan tentram. Gak ada tembok. Itu pohon-pohon apel saudara. Pohon-pohon ternak itu luar biasa. Saudara bisa baca selanjutnya. Dikumpulkan dari seluruh dunia. Mereka dikumpulkan ya 2000 tahun mereka tersebar. Dan ketika mereka pulang. Saya pernah nonton kisah bagaimana memulangkan orang-orang Yahudi yang ada di Ethiopia. Di camp-camp pengungsi. Dan itu dengan cara yang sudah ribuan. Mereka bisa daratkan pesawat tanpa terdengar. Mereka bisa kirim kapal tanpa terdengar. Tidak ada yang bisa melantai. Saudara bisa lihat mereka dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Dulu reruntuhan. Ottoman datang terakhir Ottoman saudara ya. Persia datang. Ini datang. Reruntuhan. Jadi kalau saudara mau cari fondasi bait suci yang asli itu sudah di bawah reruntuhan. Jadi misalnya begini. Yang datang ini bukan orang. Rumah ibadat lain dihancurkan. Dibangun. Jadi reruntuhan dia seruntuhan. Makanya yang namanya penggalian itu turunkan terus. Ini fondasi asli. Ini digali terus. Sudah reruntuhan. Kata firman Tuhan. Di atas reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan semuanya diam dengan aman dan tentram. Begitu saya menyeberang dari Mesir masuk ke Elat, Israel. Itu saudara lihat perbedaannya besar sekali. Yang di sana ketakutan, yang di sini penuh. Itu pantainya orang-orang berenang, ada gazebo, mereka cebur di air yang tenang. Wih enak. Saudara kami singgah di kibuts, berapa kibuts saudara ya. Kibuts itu perkumpulan kayak di kalau seperti perkumpulan usaha. Jadi satu kampung misalnya ada 100 orang, semua usaha satu. Misalnya beternak. Lalu mereka jual sama-sama. Bagi hasil sama-sama, lebihnya simpan. Kalau uang lebih itu sudah bisa bikin investasi di wilayah, mereka bangun hotel. Hotel itu juga jadi income buat kampung itu. Atau mereka bangun supermarket. Jadi semua orang ada pekerjaannya dan mereka makmur, itu namanya kibuts. Ada kibuts peternakan, ada kibuts pertanian, ada kibuts buah-buahan, macam-macam.
Nah, kalau saudara lewat nanti saudara pasti akan singgah di tempat yang yogurtnya enak. Itu kibuts peternakan, mereka piara sapi perah. Ya, dan di depan itu ada gambar sapi besar sekali. Selidik punya selidik. Ternyata zaman Orde Baru, kita kirim bibit untuk tapos dari Israel. Haleluya. Nah, saya kasih tahu bos, fakta. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Roma pasal yang pertama. Saudara perhatikan globe. Sudah tarik garis khatulistiwa. Lalu sudah lihat utara dengan selatan. Rata-rata di utara itu negaranya jauh lebih maju daripada selatan. Padahal di selatan resource-nya banyak. Sudah lihat Amerika Latin, sudah lihat itu resource-nya luar biasa. Sudah lihat Afrika, ya toh? Itu berlian yang diasah di Israel itu datangnya dari Afrika. Pengasah-pengasah berlian terhebat dari sana. Jadi ketika kami kalau pergi tur terus ada waktu, guide bilang hari ini kita akan singgah di tempat pengasahan berlian. Itu semua suami jantung dukdak terpukul semua. Karena itu sorga bagi istri, neraka bagi suami. Sudah aduh, kartu kredit terobek-robek saudara ya. Memang pengasah berlian terbagus sekali ya. Bagus sekali, ya, saya suka mampir di sana. Dan sudah lihat di globe, selatan itu resource-nya luar biasa. Tapi utara itu jauh lebih makmur. Negara-negara, namanya negara-negara persemakmuran, negara itu. Walaupun kita tinggal di atas tambang, tapi kalau kita tidak punya Injil, tidak ada kehidupan di sana. Walaupun semak belukar, tapi kalau ada firman, ada domba gemuk yang tersangkut di sana. Dan domba gemuk itu lambang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah semak belukar. Bisa bilang amin? Semak belukar itu tanda-tanda tidak ada kehidupan. Zaman dulu belum ada kartu nama elektronik, semua orang pakai kartu nama kertas, benar nggak? Dulu kalau saya pergi pelayanan dikasih kartu nama, lama-lama dompet full isi di pouch, ya. Lama-lama dompet pouch full isi di tas. Lalu satu waktu saya sortir, itu kartu nama setumpuk begini. Sekarang ini kan kartu nama tinggal kirim saya kirim kartu nama ya, langsung masuk sudah ya. Sudah tidak pakai kertas lagi. Ini sekarang ini zaman paperless sudah ya. Jadi tinggal kirim saja pakai elektronik ya, pakai digital. Nah, saya periksa pengusaha properti, pengusaha jual mobil, pengusaha alat-alat mobil, pengusaha alat-alat kecantikan. Saya cari dari ratusan kartu nama itu tak ada satupun yang tulis pengusaha semak belukar, saudara ya. Tidak ada, karena sama petani pun pasti akan dibakar. Semak belukar itu tanda-tanda tidak ada kehidupan, tapi Tuhan bisa siapkan domba gemuk di sana. Artinya Tuhan kita bukan karena kondisi, tapi karena Injil bisa mengadakan dan tidak ada menjadi ada. Sudah perhatikan negara-negara di utara, Injil. Saya akan ambil satu contoh aja, negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara dengan misionari terhebat, ya. Dan salah satu gereja terbesar di dunia pernah ada di Korea Selatan. Sudah tahu, sebelum produk-produk Korea Selatan mendunia, penginjil-penginjilnya telah dikirim lebih dulu untuk memberkati dunia. Indonesia termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena waktu saya baru memulai pelayanan, saya pernah temani beberapa mahasiswa Korea yang datang menginjil di Indonesia. Sudah tahu? Mereka menginjil dengan kartu mahasiswa jurusan bahasa Indonesia. Lalu mereka pergi menginjil untuk praktekkan bahasanya dengan kartu mahasiswa. Di mana-mana diizinkan karena mereka datang dengan kartu mahasiswa. Sudah saking semangat, saya pernah bawa satu nama siapa lah pokoknya itu. Dia nyanyi lagu Tuhan datang di atas awan, datang kumpul ranak-ranaknya. Saudara ya, saking semangat ini si Korea ini lagi baca, jadi anak-anak ranak-ranak saudara ya. Datang kumpul ranak-ranaknya. Nah, jauh sebelum produk mereka mendunia, penginjil-penginjilnya telah dikirim terlebih dahulu. Hampir seluruh dunia mereka kirim misionari. Jangan heran hari ini, di tangan saudara handphonenya Samsung. Pergi ke rumah buka kulkas Samsung. Masuk di kamar AC Samsung. Semua Samsung. Produk mana? Korea. Jauh sebelum produknya mendunia, penginjil-penginjilnya telah dikirim lebih dulu. Saya bilang amin. Makanya kita ganti, Indonesia tidak akan kirim teroris, tapi akan kirim penginjil saudara ya. Supaya negara ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya baru nonton Australia Open di Melbourne, juaranya Rafael Nadal. Dan dia bilang begini, thank you Kia. Yang jadi sponsor utama, KIA, produk otomotif dari Korea. Saya sampai di Elat saudara,
Pelabuhan untuk menyeberangkan barang-barang ke Eropa itu paling mudah, ya, daripada menyeberang terusan Suez. Itu hampir semua produk Korea ada di sana. Hyundai dan Kia sekarang menguasai otomotif di Eropa. Apa yang buat itu terjadi? Injil. Mari saudara pegang Injil. Pegang perkataan Tuhan. Percaya perkataan. Saya percaya apa yang terjadi. Secara global Tuhan sudah bersaksi. Tuhan juga bisa membuat produk-produk baru. Saya percaya customer-customer yang hilang akan Tuhan kembalikan. Kekayaan dari seberang akan datang dalam hidup saudara. Karena Tuhan akan menggoncang dunia supaya yang tidak tergoncang akan tinggal tetap. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.